Pertanyaannya adalah Muhammadiyah bermadhab majelis tarjih. Ini pertanyaan. Baik, tafsirnya nanti ya. Kita baca dulu bab ketarjihan. Tidak setiap warga Muhammadiyah paham tentang ketarjihan. Saya juga baru belajar, karena saya hanya qori, pembaca. Saya tidak punya kapasitas untuk berfatwa. Pertanyaannya adalah, ada yang bertanya bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang bermadhab kepada majelis tarjih. Bagaimana penjelasannya? Baik, jawaban dari majelis tarjih yang dimuat dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 2. Perlu dijelaskan dulu arti bermadhab dan perlu diketahui pula organisasi, berorganisasi serta majelis tarjih. Yang pertama, madhab berasal dari kata kerja zahabah, yang artinya telah berjalan, telah pergi. Bahkan dalam penggunaan dapat berarti pula telah berlalu, dapat pula berarti telah tiada. Banyak dipakai dalam kalimat yang artinya telah pergi atau telah berjalan. Dari segi bentuk kata, menurut bahasa Arab, madhab itu bentuk atau masdar dari kata kerja zahaba. Penjabarannya ialah zahaba yadhabu zahaban atau zuhuban, madhaban. Artinya madhab ialah tempat yang dilalui yang berarti jalan. Kata madhab dalam suatu hadis sesuai dengan konteks dan maksud pembicaraan yang telah ada, bukan berarti jalan yang dimaksud. Singkatnya, madhab itu saya menyimpulkan pandangan. Seperti menurut riwayat keempat ashabus sunan dari dari Mughirah sebagai berikut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahabal madhab ab'ada qala dhahaba li hajatihi. Maksudnya adalah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak ke madhab menjauh. Mughirah berkata, artinya Rasul pergi berhajat. Maksud madhab di situ ialah tempat buang air. Artinya ini ada juga hubungannya dengan kata tempat pergi. Jadi madhab itu bisa dimaknai tempat pergi, yakni makna majas dari tempat pergi untuk suatu hajat sebagaimana biasa. Maka kita gunakan kata belakang untuk arti buang air seperti ungkapan mau pergi ke belakang. Kita tinggalkan pengertian madhab dari segi bahasa, tadi dari segi bahasa, dan kita kaji dari istilah ahli fikih. Jadi kalau dari sisi bahasa, madhab itu artinya apa tadi? Tempat pergi. Jadi secara bahasa tempat pergi dari kata dhahaba, artinya pergi, berjalan. Sekarang kita kaji dari sisi istilah ahli fikih. Suatu aliran atau jalan yang ditempuh dalam pengamalan hukum yang dipercayainya. Dapat dicontohkan seperti kata-kata Imam Asy-Syafi'i, idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Tadi di awal kita sampaikan pandangan. Madhab di situ berarti dasar pendirian yang kemudian diikuti. Sebagaimana juga kata Imam Ahmad, idza shahha indakumul hadis faqulu li kay adhaba ilaihi. Artinya adalah, apabila telah sahih hadis ada padamu, maka katakanlah kepadaku agar aku dapat pergi menuju mengikuti kepadanya. Jadi maknanya kay adhaba ilaihi, itu untuk mengikuti pandangan tersebut. Jadi madhab secara istilah lebih kepada pandangan atau suatu pandangan yang diikuti, suatu pendapat yang diikuti. Kemudian yang kedua, itu tadi makna madhab. Yang kedua, Muhammadiyah adalah organisasi gerakan Islam, gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar,
berakidah Islam, bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam bidang penelitian hukum Islam, pemberian bahwa pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dan pelaksanaan hukum Islam kepada anggota, serta mendampingi pimpinan persyarikatan dalam memimpin anggota dalam melaksanakan ajaran Islam oleh persyarikatan. Hal tersebut diserahkan kepada Majelis Tarjih. Majelis Tarjih dalam melaksanakan tugas melangsungkan muktamar, di samping mengadakan pertemuan lajnah tarjih atau pertemuan pimpinan Majelis Tarjih. Dan kesemuanya ditempuh dengan pokok-pokok antara lain dalam membicarakan masalah hukum agama. Majelis Tarjih menempuh jalan ijtihad jama'i. Jadi Majelis Tarjih menempuh jalan ijtihad jama'i. Apa itu? Ijtihad kolektif, pendapat bersama. Jadi bukan pendapat perseorangan. Membicarakan masalah dalam sistem musyawarah oleh sekelompok ahli, mencari dalil-dalil yang dipandang kuat untuk dijadikan dasar dalam memutuskan hukum suatu masalah. Sesuatu yang menjadi keputusan tidak begitu saja dilaksanakan, tetapi ditanfidkan dulu. Jadi sesuatu itu tidak mesti langsung dilaksanakan, tapi ditanfidkan terlebih dahulu. Masih ingat kemarin KHGT sudah disosialisasikan, bahkan kader-kader di grassroots, di akar rumput sudah menyampaikan tentang masalah kalender Hijriah global tunggal sejak tahun kemarin. Tapi sudah dilaksanakan apa belum? Tahun kemarin belum. Ya, sehingga banyak yang kaget, loh kalendernya sudah begini kok tidak sama dengan kalender. Ya, salah satunya karena memang sebelum dilaksanakan ditanfidkan terlebih dahulu. Dan saat ini sudah ditanfidkan sehingga sudah bisa dilaksanakan kalender Hijriah global tunggal. Sehingga baru berlaku tahun ini, meskipun tahun lalu sudah ada kalendernya, sudah dicetak, sudah dibagi, sudah disosialisasikan, tapi belum ditanfidkan. Ya, barangkali do bingung ya, kok koyong ini? Ya, karena memang ketentuannya seperti di sini tadi disebutkan, ditanfidkan terlebih dahulu. Maksud dari pentadfidan di sini adalah untuk keseragaman dan menuju kesatuan pengamalan, menghindari perselisihan. Sebenarnya sebelum ditanfidkan, dalam mengambil keputusan, Majelis Tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada penetapan tidak ada sifat perlawanan, yakni tidak ada sifat menentang segala yang tidak dipilih oleh tarjih. Jadi sebenarnya sebelum ditanfidkan itu sudah dirundingkan terlebih dahulu. Majelis Tarjih dalam memutuskan berdasar pada dalil yang dianggap paling kuat. Paling kuatnya ini paling kuat menurut Majelis Tarjih. Bisa jadi nanti menurut yang lain berbeda. Yang didapati dikala memutuskan. Artinya bisa jadi di kemudian hari keputusannya bisa berubah. Maka di sini dijelaskan dianggap paling kuat yang didapati ketika memutuskan. Untuk pelaksanaannya dilakukan tanfid yang kemudian menjadi keputusan bersama. Kalau ada anggota Muhammadiyah atau anggota Majelis Tarjih sesudah ditanfidkan tidak mengamalkannya, tentu berarti sesuai dengan keputusannya sendiri. Jadi kalau tidak mengamalkan maka itu adalah pendapat pribadi, itu adalah keputusan pribadi. Tidak bisa mengatasnamakan Muhammadiyah karena sudah diputuskan ditanfidkan. Maka ini artinya sangat mungkin ada dari anggota Majelis Tarjih atau dari warga Muhammadiyah yang punya pendapat yang berbeda. Ada contohnya enggak? Yang perorangan ada pendapat berbeda di kalangan warga Muhammadiyah, beda dengan yang diputuskan Tarjih. Ada? Contohnya apa? Ketika Idul Fitri itu berbeda, ya. Ada warga Muhammadiyah, ada yang sholat sendiri tetapi tidak bersama dengan yaitu ada. Oh ya. Maka di sini juga disebutkan berarti sesuai dengan keputusannya sendiri. Ya potensi itu memang ada. Ada yang lain Ustaz Muslim? Selain itu?
sudah ditanfidkan, sudah diputuskan, sudah difatwakan, tapi ada yang secara pribadi berbeda. Baik. Tapi kalau berbedanya itu tidak, istilahnya tidak mengajak yang lain. Ya, itu artinya pendapat yang sifatnya pribadi. Dual yang itu tentu juga tidak sesuai dengan firman Allah dalam surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lain halnya kalau ia mendapat dalil yang lebih kuat setelah diteliti, maka tidak ada salahnya secara perorangan mengamalkan yang didapati dengan catatan segera mengajukan usul untuk peninjauan kembali keputusan. Jadi memungkinkan bagi warga Muhammadiyah atau bagi anggota majelis tarjih yang punya pendapat perorangan karena menjumpai dalil yang lebih kuat itu untuk mengusulkan agar ditinjau kembali atas putusan dan pendapat yang lalu untuk diadakan penelitian selanjutnya dan dijadikan salah satu pembicaraan dalam muktamar tarjih yang kemungkinan diterima atau juga kemungkinan ditolak karena ternyata dalil yang didapati tidak benar-benar lebih kuat atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh muktamar tarjih sebelumnya. Jadi artinya bisa yang punya pandangan yang berbeda mengajukan usulan atas pandangan yang berbeda, meskipun harus siap usulan pandangan tersebut diterima atau ditolak. Dan itu normal dalam berorganisasi, normal sebagai anggota masyarakat. Yang namanya usulan atau peninjauan kembali itu satu hal yang lumrah. Sebagai kesimpulannya, majelis tarjih tidak menjadikan HPT-nya sebagai madhab, tetapi menjadikan HPT-nya sebagai bahan rujukan untuk ditelaah dalam pengamalan agama sesuai dengan dalilnya. Muhammadiyah termasuk majelis tarjihnya tidak bermadhab dan tidak membenarkan warganya untuk bertaklid. Setiap orang hendaknya dalam pengamalan agamanya mengikuti dalil yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di sini disebutkan bahwasanya Muhammadiyah termasuk majelis tarjihnya tidak bermadhab dan tidak membenarkan warganya untuk bertaklid. Setiap orang hendaknya dalam pengamalan agamanya mengikuti dalil yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan kata lain, ittiba. Ittiba kepada apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak dihalangi orang yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, dalam hal ini yang makbulah, yang diterima, yang tidak atau belum dimuat dalam HPT. Jadi bisa jadi ada satu pandangan yang belum dimuat di HPT, yang di situ tidak mengapa kita mengikuti pandangan tersebut yang belum dimuat di HPT berdasarkan kepada ittiba kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang makbulah.